wastifragut ta'ati, dan mengeluarkan semua kemampuan kita. Ino jihad jamaah sekalian secara bahasa. Ya. Berarti jihad itu artinya adalah berjuang. Itu jihad. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan harta kalian dan dengan jiwa-jiwa kalian. Maksudnya da berjuang. Berjuang pakai harta, berjuang pakai nyawa. Ini makna jihad secara bahasa. Jadi jihad ini artinya berjuang. Iya. Dan ternyata jihad dalam Islam, kata Imam Ibnul Qayyim, al-jihadu arba'u maratiba. Jihad itu ada 4 macam. Si pertama, jihadun nafsi. Jihad melawan diri sendiri. Berjuang melawan diri sendiri. Yang kedua, wajihadus syaitani. Jihad berjuang melawan syaitan. Si ketelu, wajihadul kuffari. Jihad berjuang melawan orang-orang kafir. Sedangkan yang keempat, wajihadul munafiqin. Jihad berjuang melawan orang-orang munafik. Ini dia 4 macam jihad. Si pertama apa? Jihad melawan diri sendiri. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Si ketelu, jihad melawan orang kafir. Si keempat, jihad melawan orang munafik. Bagaimana caranya jihad melawan diri sendiri? Kata Imam Ibnul Qayyim, fajihadun nafsi arba'u maratib. Jihad melawan diri sendiri itu ada 4 modelnya. Ita jihad ngelawan diri kita sendiri itu ada 4 modelnya. Ihdaha, yang pertama jamaah sekalian, an yujahidaha ala ta'allumil huda. Harus kita lawan diri kita supaya diri kita mau belajar ilmu agama. Ini si pertama. Jihad melawan diri sendiri, yaitu lawan diri kita supaya dia mau menuntut ilmu agama. Karena lamun dek talawan diri ita luwe alasan. Luwe alasan teh. Dek da gaji ke angka mahal bensin. Dek da ngaji ke embang-bangan naik le bangket. Dek da ngaji ke nunggu terong Aceh. Luwe alasan teh. Makanya harus dilawan. Iya. An yujahidaha, dia lawan dirinya ala ta'allumil huda, untuk mau belajar. Dia berjuang supaya mau belajar. Bagaimana caranya jamaah sekalian supaya kita itu bisa melawan diri kita untuk belajar ilmu agama ini? Ngumbe cara enta ngelawan nafsu kita ini, melawan diri kita ini supaya dia mau belajar ilmu agama. Ada banyak cara, cuman tiang sampaikan sebagian saja. Yang pertama, harus kita tahu, harus kita sadar bahwa ilmu agama ini adalah kehidupan. Ini si pertama. Sadari bahwasanya ilmu agama ini adalah kehidupan. Tanpa ilmu agama jamaah sekalian, kita sama seperti mayat hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maitan." Apakah orang yang mati?
fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia. Ia mati kemudian kami hidupkan. Wa ja'alna lahu nuran, kemudian kami berikan dia cahaya. Yamshi bihi finnas, dia berjalan pakai cahaya itu di tengah manusia. Jemaah sekalian, lamun arak dengan mati bau hidup malik di dunia ini nggak bisa. Tapi Allah mengatakan orang ini sudah mati kami hidupkan. Di antara tafsiran ulama, di antaranya Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, maksudnya mati di sini jahil. Dan kami hidupkan dia bil ilmi, pakai ilmu, menunjukkan ilmu ini kehidupan. Ya, lamun darah ilmu entah marak dengan mati, no dek tahu ngumbe-ngumbe. Ya. Pada marak dengan mati dek tahu ngumbe-ngumbe. Seperti itu orang yang tidak punya ilmu, ingin melakukan ini, ngombe cara hantai ini katanya, bingung. Subhanallah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, man fatahu ta'allumu waqta syababihi, barang siapa ketika dia kecil, ketika dia muda tidak mau belajar, fakabbir alaihi arba'an liwafatih, lamun da bedayit da takbir li juluna 4 kali karena dia mayat hidup ini. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Man fatahu at-ta'allumu waqta syababih, siapa yang dia tidak belajar di waktu kecil, tidak belajar di waktu muda, fakabbir, takbirkan dia alaihi arba'an 4 kali. Takbir 4 kali, takbir salat apa ini? Jenazah. Liwafatihi, karena orang wafat ini, kata Imam Syafi'i. Belum milih hidup bersila, berjuang cari kehidupan ini. Apa kehidupan yang kita maksud di sini? Ilmu agama. Ya. Yeah. Ini yang pertama, supaya kita mau berjuang melawan nafsu kita belajar ilmu agama, harus sadar ilmu agama ini apa, jemaah sekalian? Kehidupan. Si kedua, harus kita sadar ilmu agama ini mahal. Sesuatu yang mahal butuh perjuangan atau tidak? Butuh. Selapu si mahal butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Al-Imam Syafi'i mengatakan, wa man talabal ula sahiral layali, barang siapa yang ingin mendapatkan sesuatu yang mahal, sahiral layali, bahkan dia akan bergadang dek negentindo. Ada orang sampai tidak tidur untuk mendapatkan sesuatu yang mahal. Imam Syafi'i juga mengatakan, yagusul bahra man talabal laali, siapa yang ingin mencari mutiara sampai nyelam ke dasar laut, kata beliau. Yang ngombe karena mutiara itu dia mahal, sampai sanggup nyelam ke dasar laut. Baik. Jadi sesuatu yang mahal butuh pengorbanan, dan ilmu lebih mahal ketimbang mutiara, ketimbang emas, ketimbang perak. Dikatakan oleh Imam Yahya bin Abi Katsir, mirathul ilmi khairun min mirathil dhahabi wal fiddah. Mirathul ilmi, warisan ilmu, khairun, lebih baik, min mirathil dhahabi wal fiddah, ketimbang warisan emas dan perak. Oleh karena itu, la yustata'ul ilmu birahatil jasad, kata beliau. Maka ilmu yang mahal tidak bisa didapatkan dengan santai-santai, nggak bisa. Ustaz, lagu tiang sambil tinduk dengar pengajian di radio, mau tiang ilmu. Ya. Kenapa Imam Yahya bin Abi Katsir mengatakan ilmu tidak bisa didapatkan dengan tubuh yang santai? Maksudnya ilmu yang sempurna. Ilmu yang sempurna, lamun damele ilmu si sempurna tidak bisa santai-santai. Lamun sekedar ilmu-ilmuan bebausu. Lamun ilmu-ilmuan sambil de tinduk lek kasur denger radio bemausu. Lagu ilmu-ilmuan. Yang dibahas oleh para ulama adalah ilmu yang benar-benar ilmu. Itu la yustata'ul ilmu birahatil jasad,
Tidak bisa ilmu yang sempurna didapatkan dengan jasad, dengan tubuh yang rohah santai, nggak bisa. Nah ini si kedua jemaah sekalian, harus sadar ilmu ini dia mahal. Bahkan si angkun mahalnya ilmu ini, si angkun mahalnya sampai sebagian ulama mengatakan al-ilmu idza a'taitahu kullaka lam yu'tika illa ba'dah. Ilmu jamaah sekalian, ilmu ini kalau kita berikan kepada ilmu ini seluruh hidup kita, selaku hidup tan sadek ta untuk nuntut ilmu, ilmu ini tidak akan datang kepada kita kecuali sebagiannya saja. Arak ke dengan menguasai seluruh ilmu? Tidak ada. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Raf'ul Malam mengatakan satu-satunya orang yang menguasai seluruh ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain daripada itu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi kata para ulama, ilmu ini kalau kita berikan semua diri kita untuk ilmu, lam yu'tika illa ba'dah. Ilmu itu tidak akan memberikan dirinya kepada kita kecuali sebagiannya saja. Wa idza a'taitahu ba'daka. Tetapi kalau kita memberikan kepada ilmu sebagian kita, sekedar sampingan, ya, dia dengan ngaji ke jemaah narak waktu entah julukah, sekedar sampingan. Kalau seperti itu caranya, lam yu'tika syai'a, ilmu tidak mau datang sedikit. Ya mahal. Subhanallah. Nah ini cara yang kedua jamaah sekalian supaya kita mau berjuang nuntut ilmu ini. Si pertama ada sadar ilmu ini kehidupan, si kedua ada sadar ilmu ini mahal. Semua yang mahal butuh pengorbanan. Yang ketiga, di antara sebab supaya kita mau berjuang, kita baca sejarahnya para ulama tatkala nuntut ilmu. Sering-sering baca sejarah kisah para ulama dalam nuntut ilmu. Jari ngomporin nita supaya kita panas kemudian mau keluar. Marak Honda no ulah panasang juga kan? Ya, ulah panasang baru jalan. Di antara cara memanaskan diri kita, baca sejarahnya para ulama. Demi Allah jemaah sekalian, angkunta si nuntut ilmu terkenal jamaah sunnah ini luar biasa nuntut ilmu. Demi Allah, mungkin belum seujung kukunya ulama, belum. Angkat dendek kita tepuk dada ini, lamun tiang aja lah. Belum. Taib. Tiang sampaikan beberapa kisah jemaah sekalian. Mudah-mudahan jadi motivasi kita semua, ya, jadi pendorong kita semua. Jadi ulama ini mereka berjuang luar biasa. Berjuang luar biasa. Di antaranya mereka berjuang modal. Nuntut ilmu butuh modal. Dendek tameta si gratis doang. Dendek ada pondok si gratis ke dendek. Selapuna gratis petanta. Padahal ilmu ini mahal, yang kita cari gratis, nggak bisa. Baik, butuh modal. Dikatakan oleh Umar bin Hafs al-Ashqar, pelunggu lihat, kunna ma'al Bukhari bil Basrah naktub. Kami pernah bersama Imam al-Bukhari. Imam Bukhari si sering dengar dah hadis riwayat Bukhari. Umar bin Hafs al-Ashqar mengatakan, kami bersama Al-Bukhari di kota Basrah. Naktub, kami sedang nuntut ilmu hadis bersama Al-Bukhari. Fafaqatnahu ayyaman. Tiba-tiba Imam Bukhari ini hilang. Dicari oleh teman-temannya. Mana Bukhari ini? Fawajadnahu fi baitin wa huwa uryan.
Ternyata kami menemukannya di dalam sebuah rumah, dia sedang telanjang. Kenapa dia telanjang? Ternyata pakaiannya dia jual untuk biaya. Subhanallah. Kami temukan dia di dalam rumah tersebut, wahwa uryan. Faqad nafida ma indahu. Telah habis semua yang dia miliki. Sampai pakaian sini empel di awaknya dia jual. Imam Bukhari ini telah habis semua yang dia miliki. Fajama'na lahu darahim. Kami pun kasihan melihat dia. Kami pun patungan ke kumpulan kepeng ke. Wa kasaunahu, kami pun membelikan dia pakaian. Butuh perjuangan. Baik. Hisham bin Ammar disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Siyar Alamin Nubala. Hisham bin Ammar ini jamaah sekalian, dia berasal dari negeri Suriah. Tatkala itu dia mendengar kabar bahwa ulama si paling alim li zaman itu adalah Imam Malik bin Anas. Imam Malik ini di mana tempatnya? Madinah. Pertanyaan tiang jemaah sekalian, jauh ke antara Suriah ke Madinah? Jauh. Berapa pertanyaan antara lainnya kan cedesan bro? Ada banding nanti. Jauh antara Suriah dengan Madinah, jauh. Imam Malik di Madinah. Bagaimana biayanya berangkat? Apa kata dia? Ba'a abi baitana bi'20 dirhaman. Ayah saya menjual rumah kami dengan harga 20 dinar. Sok dah bau lalu belajar, pergi ke Madinah nuntut ilmu, terjual sudah rumah ini. Dengan harga berapa? 20 dinar. Berangkat dia ke Madinah jemaah sekalian. Ternyata cara ngajarnya Imam Malik beda dengan cara guru ngajar di Suriah. Beda. Lamun guru di Suriah, guru itu yang membacakan hadis, murid nyatet. Guru membaca hadis, nyampeang hadis, murid nyatet. Di Suriah, negaranya Hisham bin Ammar ini. Sedangkan kalau Imam Malik, murid yang baca hadis, Imam Malik nyimak. Kalau hadisnya benar, sahih. Kalau hadisnya tidak sahih, ini hadis tidak sahih. Jadi Imam Malik sekedar mendengar. Jelas tidak ini? Ya beda cara ngajar ini. Datang dia Hisham bin Ammar ke kota Madinah. Tatkala sampai di pengajian Imam Malik, dia mengatakan, wahai imam, hadisna, wahai imam, sampaikanlah kepada saya hadis. Kata Imam Malik, bal anta iqra. Tidak, engkau yang baca. Ya. Gayanya Imam Malik adalah murid baca. Imam Malik sekedar nyimak. Lamun hadis sahih, sahih. Lamun tidak sahih, dikoreksi oleh Imam Malik. Hisham bin Ammar ini mengatakan, wahai imam, bacakan saya hadis. Imam Malik mengatakan, bal anta iqra. Tidak, engkau yang baca. Lagu tetap ngeyel dia Hisham ini. Wahai imam, bacakan saya hadis. Sampai 3 kali. Imam Malik ini punya satpam. Kata Imam Malik, satpam sini, bawa dia keluar masjid, pukul dia 15 kali. Pantok dia 15 kali. Dibawa dia keluar Masjid Nabawi, dipukul 15 kali. La ilaha illallah, kan luar biasa pengorbanan. Pantok 15 kali. Datang lekan Suriah sampai Madinah untuk pantok 15 kali. Benengkah jemaah sekalian, dek tebau ngenek murid, asal ngenek murid doang, ya percon matan guru. Ya. Nasallallahu assalamu ala afiyah. Taib. Dipukul 15 kali, nangis dia Hisham bin Ammar di luar masjid. Sampai selesai Imam Malik pengajian, nangis dia di luar masjid. Tatkala Imam Malik keluar masjid, ternyata dia lihat Hisham ini nangis. Apa kata Imam Malik, kenapa engkau nangis? Hisham bin Ammar mengatakan, wahai imam, kan mai angan dah.
Saya datang dari jauh Suriah ke Madinah, itu pun jual rumah. Sampai di sini saya mau dengar hadis, tetapi dapat pukulan. Kan main angan dah. Ya. Apa salah saya? Sampai jual rumah, datang Suriah ke Madinah, tahu-tahu pantok 15 kali. Imam Malik kasihan ngelihat dia. Apa kata Imam Malik? Bagaimana cara saya menebus kesalahan saya? Kata Hisham bin Ammar, bacakan kepada saya 15 hadis. Ida mantok tiang 15 kali, bacangan tiang 15 hadis. Ulama mengatakan dia orang yang pertama yang memerintah Imam Malik untuk membaca hadis. Akhirnya Imam Malik membacakan dia 15 hadis. Setelah dibacakan 15 hadis, apa kata dia? Wahai Imam, zid fid darbi wa zid fit tahdits. Wahai Imam, pukul saya, tambahkan lagi hadisnya. Luar biasa pengorbanan mereka, jemaah sekalian. Subhanallah. Jadi korban modal. Terkadang juga korban angen, korban perasaan. Kenapa jemaah sekalian? Terutama kalau pembahasan pengajiannya itu agak sulit. Milih tegen sugul doang. Apa yang bahas si Ustadz ini katanya? Ya, lamun bahasa Ustadz kita Ustadz Sofyan, panas tombong kita, kata beliau. Lamun sulit pembahasan pengajian ini, kita ingin segera pergi. Dan ini butuh pengorbanan. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-Firabri, salah seorang ulama namanya Al-Firabri, dia menghadiri pengajian Sahihul Bukhari, Sahih Bukhari, arak pengajian Sahih Al-Bukhari. Yang mengisi pengajian adalah Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi. Apa kata Al-Imam Al-Firabri? Yang hadir di pengajian itu, tahu dah jemaah sekalian, pira si hadir li pengajian Sahihul Bukhari di zaman itu? Nahwun min tis'ina alfan, sekitar 90.000 orang. Ya, subhanallah. Li zaman itu belum ada mic, pira dengan hadir sekitar 90.000. Tapi yang luar biasa bukan yang hadir ini, yang luar biasa. Dek, nah iya sih luar biasa, dek. Yang luar biasa apa kata Imam Al-Firabri? Walam yabqa minhum wahidun ghairi. Tidak ada yang tersisa kecuali saya. Lekan siwa 10.000. Pas mulai pembukaan pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, siwa 10.000 hadir. Pertemuan jemaah kurang. Pertemuan jemaah kurang, pertemuan jemaah kurang, sampai yang tersisa 1 orang. Lekan siwa 10.000 jadi seki. La ilallah. Yang menakjubkan tiang adalah sabarnya Al-Imam Al-Firabri dan gurunya Al-Khatib Al-Baghdadi. Lekan siwa 10.000 nyedi seki. Berpira tahun nunggu seki ini sampai jadi betul-betul seki jadinya. Subhanallah. Ya butuh sabar. Terutama pengajian rutin. Ya, pengajian rutin. Misalkan ida ngikutin ustadz pengajian rutin baca kitab, ya. Ini butuh kesabaran. Karena ndekna selapu li kitab itu pembahasannya menarik tidak. Ada pembahasan kedengarannya lah bosan mendengar PK. Ada sebagian isinya itu seperti itu. Tidak semuanya. Iya. Dan tiang merasa itu jemaah sekalian. Tatkala tiang membacakan kitab Zadul Ma'ad ini, mohon maaf, aralik sebagian pertemuan luwean tinduk ketimbang ngasa. Luwean si tinduk, mohon maaf ini, luwean si tinduk ketimbang si belak. Kenapa? Karena memang pembahas kan ya doang ini. Nah, ini yang butuh kesabaran. Ini yang butuh kesabaran. Baik. Jadi intinya kita harus berjuang untuk menuntut ilmu agama, ya.
banyak cara yang lain, ya cuman tiang sebutkan yang 3 ini saja. Daya ingat ilmu agama itu kehidupan. Si kedua, daya ingat ilmu agama itu mahal. Si ketelu, baca kisah-kisahnya para ulama. Ya, baca kisahnya para ulama. Berjuang di dalam masalah modal, berjuang di dalam masalah ini. Begitu pula berjuang di dalam kesabaran menuntut ilmu. Ya. Disebutkan Al-Imam Al-Farazdaq tatkala dia ingin menghafal Al-Quran, jamaah sekalian, dia rantai kakinya pakai rantai besi. Lam yanzi'hu hatta hafizal Quran. Dia tidak melepaskan rantai itu kecuali setelah hafal Quran. Ya. Udah praktikan ke? Setiap kali kita ngapal surat Al-Quran dah tali naik dah. Dah lepas ya kecuali setelah hafal. Ya. Pas dah lalu solat jamaah kan dah betali naik dah. Mantiang hafal kata. Baik. Ini dia jihad yang pertama, melawan diri sendiri. Jihad melawan diri sendiri untuk mau menuntut ilmu. Atsaniyatu, yang kedua, an yujahidaha 'ala al-'amali bihi ba'da ilmihi. Jihad melawan diri si kedua adalah kita berjihad, berjuang melawan diri kita supaya dia mau mengamalkan ilmu yang sudah dia dapat. Berjuang untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Karena meskipun kita sudah tahu, meskipun waham tahu, jamaah sekalian, terkadang masih berat di tengah malangnya. Pengendang maaf, sang selapu nau hukum rokok haram. Belagu selapu ke mentelah. Masih harus sih berat. Macam-macam alasan kita, pedis elor. Ya. Macam-macam alasan ya. Makanya perlu berjuang mengamalkan ilmu yang sudah kita tahu. Ada yang kita semua sudah tahu haramnya ini, haramnya riba, selapu tanau lagu masih harap sih, ya, singgawi riba. Bahkan ada yang sampai berucap mengatakan, padahal sudah sering mendengarkan dalam mondek tanya nggak kepeng lek bang kita kumbe cara tegin mangan. Ada sampai mengatakan seperti itu. Bagaimana cara kita akan makan? Subhanallah. Jadi berjuang, iya. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, jahadtu nafsi 20 sanatan ala qiyamil lail. Saya berjuang melawan diri saya untuk salat tahajud 20 tahun. 20 tahun tiang lawan diri tiang uras 20 tahun. Setelah 20 tahun baru ringan rasanya, kata dia. Setahun dia bangun salat tahajud masih berat. 2 tahun masih berat. 10 tahun masih berat, 15 tahun masih berat. Kapan dia ringan? Setelah 20 tahun. Jadi butuh perjuangan. Iya, butuh perjuangan. Kenapa? Wa illa, karena kalau kita tidak berjuang memaksa diri kita mengamalkan ilmu yang telah kita tahu, fa mujarradul ilmi, maka yang kita miliki sekedar ilmu. Sekedar ilmu lagu ndek nara'a amal, dan sekedar ilmu bila amal tanpa amal illam yadurraha lam yanfa'ha. Pilihannya hanya 2 jemaah sekalian. Sekedar ilmu tanpa amal pilihannya hanya 2. Pilihan paling ringan ndek na bermanfaat, sekedar itu. Ndek na bermanfaat ilmu tanpa amal, itu pilihan paling ringan. Sedangkan yang lebih berat adalah ilmu tanpa amal, yadurruhu, memudaratkan dia, mencelakakan dia pada hari kiamat. Ya. Kalau tidak sampai mencelakakan dia, minimal darat manfaat. Dan perlu kita ingat para jamaah sekalian, Allah memberikan kita pahala, Allah memberikan kita balasan surga
Gara-gara ilmu atau gara-gara amal? Gara-gara sekedar ilmu atau amal dari ilmu? Amal dari ilmu. Basila dah baca ayat Al-Quran, semua ayat Al-Quran mengatakan tilkal jannatul lati, rata-rata ayat Al-Quran mengatakan tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, bukan bima kuntum ta'lamun, bukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini surga diwariskan, diberikan kepada kalian bima kuntum ta'malun, gara-gara amalan kalian, bukan bima kuntum ta'lamun, gara-gara ilmu kalian, bukan. Gara-gara amal. Ya. Kenapa? Karena lamun sekedar ilmu tanpa amal ya bahaya. Ya bahaya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan mimpi beliau. Nabi menceritakan mimpi. Sebagian ulama mengatakan ini peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Seandainya pun ini mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi para nabi itu wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang, ya, beliau melihat ada seseorang tidur. Arak sopok dengan ya tinduk. Ndek na tinduk pedem, ndek ya tinduk berbaring. Ya. Sedangkan misalkan ini orang itu dia tidur, di dekat kepalanya ada orang berdiri bawa batu besar. Kemudian batu itu digunakan untuk ngempuk otaknya itu, untuk ngempok otaknya. Ketika dihantamkan batu itu di kepalanya, maka batu itu menggelinding. Kepalanya pecah, terus batu no menggelinding. Apa bahasa anta menggelinding? Gelontong. Batu ini gelontong. Otak pecah, batu gelontong. Maka dengan si moteng ini, orang yang berdiri ini dia pergi ngambil batu itu, diambil lagi. Ketika dia ambil, ketika dia balik, ternyata otak orang itu sudah kembali bagus lagi. Dihantam lagi sampai hancur, gelontong malik batu. Terus tidak ada henti-hentinya. Ketika Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa itu? Kata malaikat Jibril, itu orang yang sudah Allah berikan ilmu Al-Quran, paham ilmu, tetapi dia tidak salat. Jadi ya bahaya sekedar ilmu tanpa amal ini. Ya bahaya. Nah ini dia, maka kita harus berjuang untuk melawan diri kita supaya mau mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, an yujahidaha 'ala ad-da'wati ilaih. Dia berjihad, berjuang, dia paksa dirinya 'ala ad-da'wati ilaih, untuk mendakwahkan ilmu yang sudah dia punya dan yang sudah dia amalkan. Ini sebenarnya pembahasan dulu al-usul ats-tsalatsa ini. Ya. Setelah de ara ilmu nda terus ngamalang dah, maka langkah yang ketiga adalah didakwahkan. Dan ini juga butuh perjuangan. Ya. Apalagi ilmu Al-Quran Sunnah ini butuh perjuangan atau tidak? Butuh perjuangan untuk mendakwahkannya. Karena tantangannya dia besar. Arak dengan berdakwah Al-Quran Sunnah lagu darat tantangan sang dik narak ruana. Ya. Karena itu sudah sunnatullah, itu ketentuan Allah. Ya besar tantangannya. Al-Imam Asy-Syatibi di dalam muqaddimah kitabnya Al-I'tisam. Ya, kitab Al-I'tisam ini kitab yang sangat luar biasa membahas masalah bid'ah. Ya. Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan apa? Dan ini sudah beberapa kali yang sampaikan. Imam Syatibi mengatakan, ketika Allah memberikan kepada saya
hidayah sunnah, petunjuk sunnah. Allah nyadek tiang petunjuk sunnah, maka saya pun bingung. Bingung apa? Bingung antara meninggalkan adat istiadat dan mengamalkan sunnah. Pilihan si pertama, mengikuti sunnah, resikonya saya akan meninggalkan adat istiadat. Iya. Dan kalau saya tinggalkan adat istiadat, maka orang akan memusuhi saya, kata beliau. Ini pilihan si pertama, ikut sunnah, lagu bilin adat istiadat. Karena ya sulit berdayat sunnah kanca adat istiadat ini, ya sulit. Iya. Bahkan dulu Nabi SAW, sebagaimana yang sering kita sampaikan, ketika beliau berdakwah, ya, beliau dipanggil oleh orang jahiliyah dengan panggilan apa? Sobi. Nabi tatkala mulai berdakwah dipanggil sobi. Kemudian sahabat yang ikut dakwah Nabi dipanggil sobi. Kalian orang-orang sobi. Apa arti sobi? Sobi itu artinya orang yang meninggalkan adat istiadat. Jadi ya memang sekat bedait ini antara Islam si murni kanca adat istiadat ini. Makanya Imam Asy-Syatibi mengatakan, tatkala saya dapat hidayah sunnah, bingung saya antara tetap ikut sunnah, resikonya meninggalkan adat istiadat, dan resikonya saya akan dimusuhi. Atau pilihan yang kedua, tetap ikut adat istiadat, resikonya saya tidak ikut sunnah. Ya. Bingung, kata beliau. Setelah tiang pikir-pikir, fara'aitu annal halaka fi ittiba'i sunnati huwan najah. Saya pun akhirnya menyadari bahwa sengsara li dunia gara-gara ikut sunnah itulah keselamatan pada hari kiamat, kata beliau. Al-halak fi ittiba'i sunnah, sengsara li dunia gara-gara ikut sunnah, huwan najah, itu keselamatan nanti pada hari kiamat. Jadi maksud tiang ndek nara dakwah yang benar ini yang tidak ada tantangannya. Oleh karena itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Iya. Ndek nara istilah di sana semang, di sana semang, di mana-mana hatiku semang. Iya. Ida Pramuka ini. Iya. Iya, baik. Lamun dakwah ini jadi ya, ndek. Memang seperti itu perjalanannya dakwah ini. Itu dia yang ketiga, berjuang untuk mendakwahkan ilmu. Wa ta'limihi, berjuang untuk mengajarkannya. Hatta mengajarkan kepada keluarga butuh kesabaran, butuh perjuangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati. Wahai Rasulullah, perintahkan keluargamu untuk salat, suruh keluarga Anda salat, wastabir 'alaiha, dan bersabar ketika melakukan itu, bersabar. Ya kadang anak teh yara ngeyelan sekedi, yara pagahan sekedi. Iya. Pas teh besuruh li senina teh timbalin teh tahu dah arti timbal? Jawabin teh. Iya. Jadi butuh perjuangan, hatta mengajarkan keluarga butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Ngajar anak, ngajar ini. Baik. Yang terakhir, ar-rabi'ah, yang keempat, jihad melawan diri sendiri, an yujahidaha 'ala sabri 'ala masyaqqid da'wati ila Allah. Kita harus berjuang memaksa diri kita untuk mau sabar menghadapi tantangan. Ya. Harus berjuang melawan diri kita supaya diri kita ini mau sabar menghadapi tantangan. Karena lamun dik lawan diri tan dik paksa diri ta sabar melawan tantangan, maka kita akan cepat berhenti. Kita akan cepat berhenti. Ya. Baik. Itu dia para jamaah sekalian, jihad melawan diri sendiri atau hawa nafsu. Si pertama, jihad maksa diri untuk mau nuntut ilmu agama. Ya. Si kedua,
Jihad maksa diri untuk mau mengamalkan ilmu agama. Si ketelu, jihad maksa diri untuk mau mendakwahkannya. Kita dakwahkan, kita ajarkan. Yang keempat, jihad maksa diri untuk sabar menghadapi tantangan di dalam dakwah ini, ya, di dalam dakwah ini. Itulah dia para jemaah sekalian, jenis jihad yang pertama. Karena jihad itu ada 4 macam. Jihad melawan hawa nafsu atau diri sendiri, jihad melawan syaitan, jihad melawan orang kafir, dan jihad melawan orang munafik. Yang bisa kita bahas hanyalah jihad melawan diri sendiri. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Yang maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Lamun nara genda ketuanang tiang persilahkan selesai adzan. Lamun ara ada yang dekat tuanang, tidak? Sepertinya tidak ada. Sila. Beberapa hari sebelum kita hari Isya ya. Dengan itu sampai jadi tidak menuntut perak semeton dan Isya. Kebetulan menurut ibu ngaji. Ini yang sudah semeton dulu sunah itu kita naruh semeton saya itu
Jadi dia sunnah. Beli masjid ke negara itu merokok sustatmu. La ilaha. Bisa bernasehat aja di sini menurut kita malah. Nah, ini jadi bila itu sih. Itu sikap berdakwah itu. Di masjid ke negara itu sustatmu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik. Berarti lamun tiang tangkep ada yang mengatakan berarti rokok ini sekedar haram di masjid kan? Bagaimana jadi itu? Kan singen yang rokok ini. Anu jemaah. Nggih. Jemaah. Nggih. Yang kan Nggih. bisa enggak doa di sana. Nah, uni yang terus yuk kan dia kebala itu si guru udah haram kan Nggih. boleh masjid katanya terganggu. Nah, angka iya ini, iya. Nggih, jadi ada yang mengatakan bahwasanya lek masjid tuh tembala. Baik, ngombe tadahna ini. Baik, jemaah sekalian, perbuatan yang haram selama memang dia haram, maka embe tahu dia tetap haram. Ini dia. Tetapi kalau perbuatan itu mubah, bisa jadi dia dilarang di sebuah tempat dan mubah di tempat yang lain, bisa jadi. Contoh, kanggo udah jual beli? Kanggo. Lagu kanggo udah jual beli di masjid? Dia kanggo. Jual beli mubah. Tetapi bisa jadi dilarang di sebagian tempat, marak di masjid, tidak boleh. Kanggo ida ngumumang barang hilang? Kanggo. Dek langan ida ngumumang barang sila. Kanggo ida ngumumang barang hilang di masjid? Dek na kanggo. Jadi perkara mubah bisa jadi dilarang di sebagian tempat, contoh di masjid. Lagu lamun perkara haram semakin haram malik di masjid. Ndek na sekedar haram di masjid, tetapi semakin haram di masjid. Iya. Semakin haram di masjid. Jadi santer pelihnya ini, santer kelirunya jamaah kita yang mengatakan di masjid tambah ngerokok. Nah, kalau jamaah kita mengatakan seperti ini, keliru. Nah, boleh terakhir Ustaz, ini ya sunnah ini tetap bagus semeton. Jadi semeton. Ya, lagu ini si guru jadi orang pribadi. Iya. Ya salah. Nggih. Kita pelit nggih. Pas wah ini. Iya. Jadi sunnahno ndik mungkin salah. Lagu dengan sunnahno ini ya salah. Ya, ini salah. Ya, sering tiang pernah disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Abdullah Husni hafizahullah. Beliau mengatakan sunnah tidak mungkin salah. Lagu yayasan as-sunnah bisa salah, bisa salah. Nah, berpasang katakan. Allah Ta'ala ala wa alam. Baik. Sila Mami. Dah juluan nih tau dah. Ya kurang jelas pendengaran ini. Ya. Soalnya lamun ide aja ya kelas tinggi pertanyaan dah. Kelas tinggi. La ilallah. Masalah jual beli. Ida ngombe? Yang si sudah santi. Padang ke padang pangaji 10 juta santi. Iya. Terus di yang makan yang masage sampai masage dia juta sekolah. Ini juga santinya itu hospital ini. Terus mereka satu sekolah belepak putar hari ini. Sekolah ini putar. Aku kayak ada juta orang pisah jalan. Santi ini. Terus kayak tabang nambah aku yang jadi pura-pura ini maklah ini dia sampingnya diam kemudian diam aku sudah ada ini maklah aku nanti kalau orang juga yang tengah ini bagaimana yang la ilaha illallah kan ceket dah
La ilallah. Itu yang disebut dengan najash. Nabi SAW menyebutkan wala tanajashu. Mana apa arti najash? Najash itu jamaah sekalian haram. Haram najash ini. Contoh, iden dagang sampi, tiang bersahabat kan caidah. Iden dagang sampi, terus arak dengan datang nawar sampi dah, tiang bersahabat. Kita tiang dengan si nawar ini, ida tawar menawar, dengan ini ngendeng 10 juta kah? Lagu ida ngendeng 11 juta, saling ngerok terus. Akhirnya tiang pun datang tiang pura-pura nawar. Kah ngene bekah lamun dik namele bayar dia 11 juta, saya yang ambil, padahal tiang sekedar pura-pura supaya dia berani. Ini najas ini. Ya, najas ini bermirip gatiar najis ini. Ndek sana najis ya. Lagu najas haram dik kanggo ini, dik kanggo. Apalagi dak acting ida. Ya. Ida si ngepe sampai pura-pura jadi pembeli deh. La ilallah. Supaya harganya dinaikkan. Ini tidak boleh, tidak boleh. Nabi SAW bersabda, "Man ghasya falaysa minna." Siapa yang curang maka dia bukan termasuk golongan kami. Di antara tafsiran ulama tentang makna najas adalah curang. Lamun si beruk nono salah satu bentuk najas. Si pura-pura nawar salah satu bentuk najas. Semua bentuk kecurangan adalah najas kata para ulama. Selaput bentuk kecurangan najas, dan najas ini haram. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nggih? Nah. Lembe tahu na ya najas ini. Allah taala. Baik. Sila. Namar dalam rumahnya untuk bertimbun karena kita masalah agama ya jarang kita beli mati-matian ini jual partai untuk biaya ini. Sementara kalau ibu dunia boleh jadi dokter, boleh jadi apapun secara sanggup kita jualan ini. Bagaimana harta ini bermanfaat ke sejarah itu? Bangka ya beda kelas kan dengan layak no. Ya. Itu bedanya kita dengan orang-orang salaf dahulu. Orang salaf dahulu, para salaf dahulu, mereka mati-matian untuk agama, lamun kita mati-matian untuk dunia. Itu perbedaannya. Jamaah sekalian, ngabisin harta untuk ilmu dunia bukan berarti ilmu dunia diharamkan, tidak. Yang dicela adalah habis-habisan untuk ilmu dunia tetapi melalaikan ilmu agama. Ini kita akan nyesel yang seperti ini. Tiang sampaikan untuk pelungguh dua kejadian nyata yang kita dengarkan dari pengajian dua ustadz kita. Si pertama ustadz kita, Ustadz Sofyan Bapian Zain hafizahullah. Beliau menceritakan, dan ini sudah berapa kali tiang sampaikan ini. Kata beliau, ada seorang bapak, kejadian nyata ini. Ada sopuk bapak, seorang bapak, dia menyekolahkan anaknya, dia punya beberapa anak, dia sekolahkan anaknya sampai anaknya tersebut sukses menurut manusia. Yang satunya S3 ilmu dunia ini, yang satunya S3 malik ilmu dunia ini, yang satunya S3 malik ilmu dunia itu. Selapukna S3 ilmu dunia. Buai-buaian. Qaddarallah jamaah sekalian, ninggal dunia bapak ini. Bagaimana anaknya yang S3 itu? Anak-anaknya tersebut datang kepada Ustadz mengatakan, Ustadz, coba ajar kita bagaimana cara menyolatkan jenazah bapak kami. Subhanallah. Wah buai-buaian. Ketika bapak tersebut dia butuh doa anaknya, bukankah di antara pahala yang terus mengalir
wa waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan. Ini tidak tahu caranya mendoakan bapaknya dalam salat jenazah. Gimana caranya Ustaz? Estelu. Ya, subhanallah. Kisah yang kedua diceritakan oleh Ustaz kita, Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Ya, tiang dengar dari rekaman kajian beliau. Ada seorang bapak Malik ini, dia punya banyak anak, kemudian dia sekolahkan tinggi-tinggi ilmu dunia. Ya. Ketika bapak tersebut sudah tua, baru sadar bapak ini. Dia tua sudah bapak ini, baru dia sadar. Dia pergi ke rumah anaknya ini sudah nikah. Anaknya yang sudah sukses dalam ilmu dunia ini, wah nikah. Punya istri dan punya anak, berarti cucu dari bapak itu. Jelas ini? Baik. Dia datang jemaah sekalian, dia datang di bulan Ramadan ke rumah anaknya itu. Apa kata bapak tersebut? Bapak itu bercerita sambil nyesel, dia cerita. Dia mengatakan, ketika saya datang ke rumah anak saya, selapuna pada mangan. Siang Ramadan, sendirian saya yang puasa, kata bapak itu. Sendirian saya. Bagaimana besarnya tanggung jawab saya nanti di hadapan Allah, kata dia. Itu nyesel. Diceritakan oleh Ustaz kita, Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Nyeselnya luar biasa bapak itu. Kenapa dulu saya tidak sekolahkan anak saya ini sekolah agama, kata dia. Ompok-ompok tiang puasa Ramadan. Tiba waktu sholat, ayo kita sholat. Ndak milih sholat, saya aja yang pergi sholat itu. Jadi lihat jemaah sekalian, kerugian besar. Ya. Jadi sekali lagi bukan berarti ilmu dunia haram, tidak. Dibolehkan menuntut ilmu dunia. Yang dicela oleh Allah adalah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka tahu zahiran, selapu si tempo, semua yang tampak dari ilmu dunia mereka tahu. Di antara tafsiran ulama tentang ayat ini, si angkun hebatnya dalam ilmu dunia, kata para ulama, sampai-sampai mereka tahu berat barang sekedar melihatnya. Dia perlu nimbang. 10 kilo itu pas timbang betul 10 kilo. Iya. Ngelihat lamun itu aja sekitar 10 kilo, pas ditimbang betul 10 kilo. Sekedar melihatnya dia tahu beratnya. Itu yang dimaksud oleh Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka tahu semua yang tampak dari perkara dunia. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Tetapi urusan akhirat, urusan agama mereka lalai. Itu yang dicela oleh Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Baik jamaah sekalian, apa yang bisa tiang sampaikan, ngedang maaf atas segala kurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.